narasumber kita, Bapak Faiz, dengan tema Cyber Security Awareness. Terima kasih. Bicara cyber security, ya izin Bapak dan Ibu, hampir semua pakar konsultan cyber security, bahkan vendor-vendor security itu tidak bisa menggaranti secara 100% gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah menjamin kontrol penerapan keamanan itu dilakukan. Tapi memastikan itu aman apa tidak, itu tidak bisa 100%. Nggak hanya di global, nasional pun di negara kita juga ada gitu ya serangan-serangan cyber security. Nah, setelah attackernya itu datang, attackernya langsung mencoba untuk mengeksploit. Nextnya itu diinjek lah, diinstalasi. Akhirnya sudah berhasil nih, baru proses masuk ya kan, installation. Nah, setelah installation barulah melakukan take over server, take over system gitu ya, atau istilahnya command and control. Nah, kalau di cyber security era sekarang, arahnya adalah ke monetization, itu meminta tebusan yang awam dikenal namanya ransomware. Jadi kita ada namanya sharing platform untuk sharing berbagi ketika ada ancaman-ancaman cyber, sehingga kita semua itu aware, bisa terhindar dari serangan yang sama. Tapi non IT ini yang perlu kita train secara berkelanjutan sehingga mereka punya awareness terkait dengan cyber security. Contoh serangan cyber security di sini ada namanya MITM, ada namanya DDoS gitu ya, atau ada Evil Twin Attack. Poinnya MITM ini adalah data kita itu bisa disadap sehingga bisa di-copy dan juga dirubah. Jadi di DDoS itu server kita dibanjiri dengan traffic yang dalam tanda kutip traffic sampah. Evil Twin ini adalah ada wireless access point itu yang sama, lebih aman menggunakan pakai data pribadi dibanding dengan menggunakan wifi public. Paling enggak tidak menggunakan wifi public untuk mengakses data-data perusahaan, karena itu juga akan membahayakan ketika data tersebut disadap menggunakan MITM di sini. Password di browser itu tidak cukup aman ya, karena banyak malware yang bisa mencuri password kita di browser. Nah, selanjutnya social engineering. Contoh ada iklan gitu ya, pop-up-nya, terus kita ngeklik, tak sadar kita masuk malware ke sistem kita secara otomatis. Itu di cyber security istilahnya betting. Jadi skimming itu si attackernya itu di ATM naruh alat yang digunakan untuk scan identitas yang ada di kartu kita. Jadi phishing kita harus aware juga di informasi yang melalui email. Hati-hati, kita pastikan pengirimnya itu jelas, terus tidak mengandung pesan-pesan yang meminta data pribadi. Pengamanan itu tidak hanya dilakukan parsial ya, memang end to end. Teknologi juga harus up to date sesuai dengan perkembangan serangan terkini seperti apa, dan itu kita harus jalankan secara samaan gitu ya. Makin kecil risiko berarti kita harus siap untuk mengimplementasikan banyak layer protectionnya. Perlu mengamankan tidak hanya dari sisi data, tapi juga di aplikasi, endpoint, network, sama perimeter security, dan juga di monitoring prevention. Itu semuanya ada kontrol-kontrol security yang harus terapi seperti apa. Penting bagaimana pegawai itu melihat email. Yang pertama, dari mana sih emailnya? Cek ini emailnya isinya apa. Jadi kita lapor ke tim SOC, ke security IT untuk memastikan ini legitimate atau tidak. Itu paling simpelnya. Pengamanan berlapis perlu juga kita lakukan. Attack kompleksitinya akan lebih tinggi, dan itu akan menurunkan risiko untuk terjadinya serangan cyber. Sharing di sosmed lambat laut itu bisa dimanfaatkan oleh attacker untuk melakukan personifikasi. Jangan sampai kita menyampaikan informasi sensitif di sosmed. Terima kasih Pak Faiz dari PLN Icon Class telah memaparkan materi pada pagi hari ini. Lesson learned yang dapat kita ambil dari webinar ini ada 5. Cyber security bagi orang awam yang melihatnya sebatas sebuah assurance atau asuransi. Namun hampir semua pakar maupun konsultan tidak menjamin keamanan dari data ini secara 100%. Ada 8 tindakan yang biasa dilakukan oleh si attacker. Itu reconnaissance, menyerang mengumpulkan informasi tentang target, itu weaponization, menggabungkan malware dengan dokumen delivery, ini menentukan metode pengiriman. Selanjutnya exploitation, eksploitasi celah keamanan, akses ke sistem installation, memasang malware dan mencari cara mempertahankan keberadaannya dalam sistem. Command and control, mengendalikan sistem dari jarak jauh. Selanjutnya yaitu action on objective, melakukan aksi utama seperti mencuri, menghancurkan, dan mengenkripsi data. Monetization, menguangkan hasil serangan seperti penjualan data. Serangan terhadap jaringan ada 3. Yang pertama yaitu MITM, di mana data kita bisa disadap, copy, bahkan bisa diubah. Dari DDoS, server kita dibanjiri dengan traffic sampah. Evil Twin, seperti wireless access point, kita menemukan 2 access point yang sama. Disarankan untuk tidak memakai jaringan tersebut. Ditakutkan salah satu dari access point itu adalah fake access. Lalu yang keempat yaitu social engineering attack. Ada 3 yaitu PT, skimming, dan phishing. Lalu yang kelima, pengamanan data dilakukan secara end to end. Pertama yaitu pengamanan berlapis. Lalu ada juga yang terkait sosial media, sering sharing di sosial media. Kita dilarang menyampaikan informasi sensitif di sosmed. Itulah 5 lesson learned yang dapat kita ambil dari webinar yang berjudul Cyber Security Awareness. Semoga bermanfaat.